Hi students, good morning. How is today? Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja? I hope so. Ibu harap demikian. Mengawali aktivitas di pagi hari ini, kita akan belajar di sini bahasa Inggris. Masih ingat sama Ibu? Ibu akan mengajari kalian bahasa Inggris. Di sini Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu, lalu nanti di akhir bab, di akhir penjelasan, Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk kalian kerjakan dan nantinya harus kalian kumpulkan. Oke? Tetap semangat ya. Oke, students, kita masuk pada chapter 1. Atau kita dalam bab ini akan mempelajari tema good morning atau menanyakan kabar, menyapa seseorang ya. Good morning, selamat pagi. How are you? Yang berarti apa kabar? Di dalam bab ini, bab 1, kita akan mempelajari 4 materi sekaligus. Diingat-ingat ya, 4 materi. Yang pertama, the first method to greet someone. Bagaimana kita menyapa seseorang? Dan yang kedua, the second one to take leave. Bagaimana kita berpamitan? Ini nanti ada beberapa ungkapan yang perlu kalian ketahui. The third, atau yang ketiga adalah ungkapan to say thank you. To say thank you yang artinya bagaimana kita mengucapkan atau mengungkapkan ucapan terima kasih kepada seseorang. The last one or the fourth method to say sorry. To say sorry ini merupakan ungkapan yang biasa kita gunakan untuk menyatakan penyesalan atas kesalahan yang sudah kita lakukan terhadap seseorang. Oke, tetap semangat. Let's we check one by one. Oke, student, kita masuk pada materi yang pertama, to greet someone atau menyapa seseorang. Di dalam materi ini ada beberapa ungkapan yang perlu kalian ketahui. Bisa kalian nanti digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian praktekkan salah satu dari beberapa ungkapan yang akan Ibu jelaskan ini. Ungkapan yang pertama, biasa orang menggunakan kata sapaan good morning, good afternoon, good evening, lalu dilanjutkan dengan menanyakan kabar how are you? Ya. Good morning yang artinya selamat pagi, good afternoon yang artinya selamat siang atau bisa berarti selamat sore tergantung waktu ya. Good evening, selamat malam atau selamat sore menjelang petang ya. Seperti itu. Lalu bagaimana kita merespon kata sapaan good morning? Good morning kita akan menjawab dengan good morning. Good afternoon kita jawab dengan good afternoon. Good evening kita jawab dengan good evening. Lalu dilanjutkan dengan how are you? Menanyakan kabar. Ini artinya apa kabar? Begitu ya. Maka kita menjawab I am fine. Bisa juga I'm well, begitu ya. Di mana artinya I'm fine ini saya baik-baik saja, saya sehat-sehat saja. Jangan lupa diakhiri dengan kata thank you, ucapan terima kasih karena orang sudah peduli dengan kondisi atau kabar kita. Ungkapan yang berikutnya yang biasa digunakan oleh seseorang dalam menyapa orang lain, di sini masih kita gunakan good morning, good afternoon, good evening, namun kita hilangkan menanyakan kabar ya. Jadi cukup menyapa dengan good morning, selamat pagi, good afternoon, selamat siang, good evening, selamat siang menjelang selamat sore menjelang petang. Begitu ya. Dijawab
atau direspon good morning juga, good afternoon, good evening. Ya, ini kebalikan. Jadi yang ungkapan pertama tadi yang menyapa lalu menanyakan kabar, kalau di sini pada ungkapan kedua justru yang pihak yang menjawab setelah menjawab dari sapaan orang yang pertama, mereka biasa melanjutkan dengan menanyakan kabar. Ya, setelah good morning dijawab good morning, good afternoon, good evening, lalu ditanyakan kabar, how are you? Apa kabar? Maka pihak pertama menjawab I'm fine, thanks. Begitu. Saya sehat saja, terima kasih. Masuk ke contoh ungkapan yang ketiga. Ungkapan yang ketiga ini sifatnya tidak formal. Tidak formal itu artinya apa? Tidak formal itu artinya tergantung situasi di mana kita berada. Ya, biasanya kondisi yang biasa dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak formal itu tidak berada dalam suatu ruangan tertentu, ya, misalnya di jalan, di halaman, ya, dan lain sebagainya. Ya, bisa kita menyapa seseorang dengan sapaan hi, hello, begitu ya. Hi, hello, begitu. Salah satu ya. Selanjutnya dilanjutkan juga dengan menanyakan how are you, tetap menanyakan kabar seseorang. Karena tadi menyapa dengan hi, hello, maka wajib direspon dengan jawaban hi atau hello. Lalu dijawab menanyakan kabar how are you dengan I'm fine, thanks. Lalu pihak kedua bisa juga menanya kembali keadaan pihak pertama dengan menanyakan and you, begitu ya, yang artinya lalu apa kabar dengan kamu, begitu. Maka pihak pertama akan balik menjawab dengan kata I am fine too, I am fine too, thank you, begitu. Oke anak-anak, itu adalah ungkapan-ungkapan bagaimana kita menyapa seseorang yang nantinya dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian praktekkan, bisa kalian pilih salah satu di antara yang Ibu jelaskan. Oke, masuk kita ke materi berikutnya atau materi kedua, yaitu to take leave. To take leave atau ungkapan berpamitan. Bagaimana kita mengungkapkan suatu ungkapan berpamitan kepada seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Biasa kita gunakan di sini Ibu memberi contoh ada beberapa juga. Nanti bisa kalian pilih salah satu di antaranya untuk kalian bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kalian mau berpamitan atau pergi meninggalkan seseorang, maka kalian biasa atau orang biasa menggunakan ungkapan yang pertama, goodbye atau bye, begitu ya. Lalu diikuti oleh menyapa orang yang akan kita tinggalkan. Misalnya yang akan kita tinggalkan itu ibu kita, maka goodbye mom. Yang akan kita tinggalkan ayah, goodbye pa. Teman, goodbye friends, dan lain sebagainya. Bisa diterima ya. Setelah kata goodbye yang artinya selamat tinggal, begitu bisa dilanjutkan dengan ungkapan mengharap untuk bertemu kembali, yaitu see you later. See you later artinya sampai jumpa lagi, begitu. Nah, kalau orang mengungkapkan goodbye, see you later, maka respon yang diberikan yaitu goodbye, selamat tinggal juga. Lalu kita juga bisa menjawab dengan ungkapan take care, artinya kita peduli dengan orang dengan disuruh berhati-hati ya. Itu. Lalu ungkapan yang berikutnya, ungkapan yang kedua masih tentang berpamitan. Langsung saja kita bisa mengucapkan kata see you later. Kalau tadi see you later itu berada posisinya di belakang setelah goodbye, ini langsung aja mengawali kalimat see you later yang artinya sampai jumpa.
atau see you tomorrow, sampai jumpa besok. Lalu ada juga see you on Sunday, see you on Monday, see you on Thursday. Tergantung hari apa kita menginginkan untuk berjumpa lagi. Kalau see you on Sunday artinya sampai jumpa lagi di hari Minggu. See you on Monday. Sampai jumpa lagi di hari Senin, ya. Bisa diikuti kata sapaan menyapa orang yang akan kita tinggalkan juga. Misalnya tadi ada yang kita tinggalkan ibu, maka see you later mom, see you later pa, see you later friends, dan lain sebagainya. Jangan lupa dikasih ungkapan take care, ya. Hati-hatilah di jalan atau hati-hatilah, ya, begitu. Lalu direspon dengan kata atau ungkapan see you, sampai berjumpa gitu. Kalau misalnya orang pihak pertama mengungkapkan see you, maka kita jawab see you, ya. Kalau see you tomorrow juga kita jawab dengan see you, ya. See you on Sunday, see you juga, ya. Oke, jangan lupa kita ucapkan thanks, terima kasih, karena harapan orang baik terhadap kita. Lanjut ke ungkapan contoh berpamitan yang ketiga, yaitu ungkapan yang biasa digunakan orang saat berpamitan mau tidur, ya. Kita biasa gunakan ungkapan good night gitu, ya. Good night. Good night itu artinya selamat malam, have a nice dream, diikuti harapan kepada seseorang semoga mimpi indah gitu, ya. Itu ungkapan perpisahan sebelum kita tidur. Responnya bagaimana? Karena good night maka dijawab dengan good night begitu. Jangan lupa juga ucapkan thanks, terima kasih. Itu beberapa contoh ungkapan berpamitan atau take leave atau ungkapan pada saat kita meninggalkan seseorang karena suatu urusan. Lanjut kita ke materi ketiga. The third matter, to say thank to you atau ucapan berterima kasih kepada seseorang. Bagaimana kita mengungkapkan terima kasih kepada seseorang? Kata terima kasih biasa diberikan kepada seseorang karena beberapa hal. Terima kasih karena suatu ucapan, ya, ucapan kebahagiaan. Terima kasih karena pemberian yang telah diberikan seorang kepada kita. Terima kasih karena jasa seseorang yang sudah diberikan kepada kita. Jadi ada beberapa, ya, faktor kita berterima kasih kepada seseorang. Nah, lalu ungkapan seperti apa yang bisa kita gunakan untuk berterima kasih kepada seseorang? Maka kita bisa pilih salah satu di antaranya. Yang pertama, thank you very much, yang artinya terima kasih banyak. Next, thanks a million, terima kasih, ya, terima kasih banyak juga, ini artinya thanks a million, beribu-ribu terima kasih, ya. Lalu yang ketiga, thanks a lot. Thanks a lot sama dengan thanks very much, thanks much, ya, yang artinya juga terima kasih banyak. Lalu yang keempat, ucapan terima kasih karena sudah dibantu oleh orang, ya. Itu thanks for helping. Bisa dilengkapi juga thanks for helping me gitu, ya. Terus yang terakhir, karena sudah diberi oleh orang sesuatu, ya. Misalnya kita diberi hadiah dan lain sebagainya, maka kita bisa gunakan ungkapan thanks for giving me. Forgive or for something, ya. Terima kasih atas pemberiannya, ya, etc. dan lain sebagainya. Untuk ungkapan-ungkapan terima kasih yang jelas ada kata thank you, ya. Itu sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan Ibu rasa ungkapan ini sudah familiar di telinga kalian, ya. Semoga nanti kalian bisa mempraktekkannya dengan baik dan benar. Bisa kalian pilih salah satu dari ungkapan yang sudah Ibu contohkan, ya.
Masuk kita ke ungkapan yang keempat. The fourth method, to say sorry. To say sorry ini ungkapan yang biasa seseorang sampaikan karena menyadari akan penyesalan sudah bertindak salah, berbuat salah kepada seseorang yang berujung permintaan maaf. Begitu ya. Ada beberapa ungkapan permintaan maaf yang bisa kita berikan ya. Yang pertama ada kata I'm sorry. I'm sorry ini sudah familiar juga kalian dengar mungkin ya. Artinya saya minta maaf gitu ya. So simple others ya. Ungkapan yang sangat simple sekali. Lalu pardon me. Nah, pardon me mungkin agak kurang familiar di tengah kalian ya. Pardon me ini artinya juga minta maaf. Namun ungkapan ini biasa diberikan seseorang dalam kondisi formal, misalnya dalam suatu rapat, dalam proses belajar mengajar ya. Pada saat seseorang menjelaskan dan kita ingin menyela, otomatis kita mengungkapkan minta maaf karena menyela. Nah, bisa kita gunakan ungkapan yang kedua ini, pardon me. Misalnya kita menyela seorang guru yang menjelaskan, pardon me mom, excuse me, would you mind to explain once more your explanation? Nah, seperti itu ya, yang artinya maaf Bu, bisa Ibu mengulang apa yang Ibu jelaskan tadi? Misalnya seperti itu ya. Nah, lalu ungkapan yang ketiga, ungkapan menyesal atau minta maaf, itu juga simple ya. Di sini ada pilihan I'm terrible sorry, I am so sorry, I am very sorry. Ungkapan ini biasa diberikan ke seseorang karena dia merasa sungguh-sungguh minta maaf karena kesalahan besar yang sudah mereka buat ya. Jadi bisa dipilih salah satu, I'm terrible sorry, I am so sorry, ataupun I am very sorry gitu ya. Masuk kita ke ungkapan yang keempat, that is my fault. That is my fault. Itu adalah kesalahan saya, ya. Ungkapan ini biasanya diberikan seseorang karena seseorang menyadari akan kesalahan yang sudah dia perbuat, ya. Jadi dia setelah sadar maka dia bilang that is my fault, diikuti I'm sorry juga bisa ya. Lanjut kita ke ungkapan yang kelima atau the last one. Kita biasa menggunakan kalimat ini atau ungkapan ini, please accept my apologies, atau please accept our apologies, yang artinya tolong maafkan saya atau tolong maafkan kami. My di sini artinya saya, apologies artinya kesalahan. Jadi my apologies kesalahan saya, our apologies artinya kesalahan kami. Ya, seperti itu. Can you get it? Bisa dipahami? Ibu harap penjelasan Ibu bisa kalian terima ya. Mudah-mudahan dengan Ibu menjelaskan ini sedikit kalian bisa memahami atau justru malah paham betul apa yang Ibu jelaskan. Harapan Ibu seperti itu. Lalu kalau sudah kalian paham, untuk menguji pemahaman kalian, nah di sini Ibu ada tugas kepada kalian yang harus kalian kerjakan ya. Tugas ini nanti kalian kerjakan secara daring dan pengumpulannya pun juga secara daring pula ya. Tugasnya seperti apa kaitannya dengan penjelasan Ibu tadi? Tugas yang pertama, tolong disimak benar-benar ya. Kalian buat dialog pendek dengan menggunakan ungkapan yang udah Ibu jelaskan tadi ya. Make short dialogue using the expression above ya.
Karena tadi ada 4 materi yang sudah Ibu jelaskan. The first to greet someone, second to take leave, third to say thank you, and fourth to say sorry. Maka Ibu ingin kalian membuat keempat tema dialog ini ya. Pendek aja dialognya, yang penting di dalam dialog ini masing-masing ada ungkapan to greet someone-nya. Misalnya seperti tadi, bagaimana menyapa seseorang? Hello. Bisa juga good morning. Bagaimana responnya? Kalau good morning, good morning. Kalau hi, hi, hello, hello, seperti itu ya. Alangkah baiknya kalau ungkapan yang menyatakan title atau judul ini nanti kalian berikan garis bawah atau underline ya. Karena di dalam dialog, selain ada ungkapan utama yang menjadi tema, biasanya diikuti ungkapan kalimat-kalimat pendukung setelahnya ya. Boleh kalian lihat referensi dari buku lain ya, atau referensi bisa browsing boleh ya. Yang penting nanti kalau sudah kalian dapatkan referensi itu, kalian tulis di dalam buku tugas bahasa Inggris ya. Ingat, ada 4 dialog yang kalian buat ya. Nah, setelah kalian menulis masing-masing dialog di buku tugas kalian, maka tugas yang berikutnya yaitu practice one of the dialogue you have made with your sibling or your parents. Ibu minta kalian mempraktekkan ya, namun tidak semua tema yang kalian praktekkan. Salah satu aja kalian pilih yang kalian rasa kalian mudah untuk memahami atau mempraktekannya. Ya, kalian praktekkan dengan boleh your sibling ya sebagai partner. Jadi sibling itu saudara kandung kalian boleh. Kalau kalian punya kakak boleh diajak untuk sebagai partner ya. Atau kalau tidak ada saudara, kalian bisa minta tolong sama your parent atau orang tua kalian sebagai partner buat berdialog ya. Pada saat kalian membuat dialog itu sekaligus kalian mengerjakan tugas yang ketiga. Jadi jangan lupa untuk di video ya, di video dialog yang kalian praktekkan tadi. Karena apa? Hasil video yang kalian bikin nanti, ini nanti Ibu minta untuk send ya to my private number. Jadi nanti kalian kirim ke nomor pribadi Ibu. Sekali lagi, video yang sudah kalian bikin tadi dengan salah satu tema dari keempat tadi, tolong nanti dikirim ke nomor pribadi Ibu atau nomor WA pribadi Ibu. Sekali lagi Ibu ingatkan, bukan kalian kirim ke grup kelas maupun grup bahasa Inggris, namun dikirimnya ke nomor WA pribadi Ibu. Understand? Can you get it? I hope so. Itulah materi yang sudah Ibu berikan di pagi hari ini, anak-anak. Semoga kalian bisa memahami apa yang menjadi penjelasan Ibu dan tugas yang Ibu berikan di pagi hari ini, ya. Dan tolong kalau sudah selesai mengerjakan tugas itu segera kalian kirimkan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Awali aktivitas kalian dengan berdoa. Jangan lupa ya, berdoa. Lalu kerjakan tugas yang ada. Semangat ya. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi biar energi yang kalian peroleh maksimal. Oke anak-anak, itu saja yang Ibu bisa berikan. Selamat pagi, goodbye, good morning, see you later.